Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Bapak Penguji Bapak Reja Ahmadiansah MSI. Yang terhormat Ibu Penguji Ibu Wulan Izzatul Himmah MPD. Perkenankan saya berdoa terlebih dahulu. Em, sudah Pak, Bu. Oke, kalau sudah selesai akan saya sampaikan terkait pertanyaan Bu Imas jawab. Iya Pak. Bu Imas terkait dengan apa namanya penyusunan modul ajar kan gitu. Teori belajar yang melandasi penyusunan itu teori belajarnya yang seperti apa, Bu? Teori yang saya pakai Ya, Teori yang saya pakai di dalam modul ajar itu teori yang model siklus siklus pembelajar teorinya siapa itu, Bu? yang menurut Nawawi dalam Susanto, yaitu menyatakan bahwa hasil belajar diartikan sebagai keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang Oke. dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pembelajaran, Pak. Oke, berikutnya terkait dengan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajarannya bagaimana, Bu? Tujuan yang pembelajaran yang saya sampaikan, peserta didik mampu memahami, menganalisis, mengidentifikasikan dan membiasakan makanan-makanan yang halal. Kalau alur tujuan pembelajarannya, Alur yang kegiatannya, peserta didik yang pertama yaitu alur pembelajaran yang saya sampaikan kepada peserta didik itu mampu mengerti tentang pengertian makanan halal dan halal. perumusan PBL-nya, Perumusan PBL. Yang pertama, penyajian masalah. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu memberikan masalah dulu kepada siswa. Dulu yang kedua yaitu membuat kelompok perorganisasian pada peserta didik. Terus kemudian pencarian informasi, dan yang ketiga baru didiskusikan kepada untuk kelompok peserta didik. Setelah itu penyusunan solusi, dan terakhir baru mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. PJBL-nya ada, Bu? Yang Ada di PJBL sini jadi kemarin, pemberian masalah, jadi siswa disuruh mencari permasalahan di media LKPD yang sudah diberikan sama saya, seperti media poster tentang makanan halal. oke. Kemudian eh, media LKPD, media dan LKPD. LKPD yang saya pakai yaitu medianya membuat poster tentang makanan halal, kemudian ke siswa supaya mendeskripsikan. Jadi mereka saya menyuruh peserta didik untuk membeli sebuah produk makanan terlebih dahulu supaya mereka bisa meneliti sehingga mengaitkan pada poster tersebut apakah makanan itu termasuk makanan halal. Kemudian didiskusikan kepada semua kelompoknya. Nah, setelah hasil itu dikaitkan dengan media yang LKPD saya buat. Misalkan tentang makanan halal ini termasuk halal apa tidak gitu. Produk yang dia beli. Jadi sehingga bisa mengaitkan apa yang saya berikan LKPD tersebut. Modul semacam poster. Yuk kita mengenal makanan halal. Jadi mereka bisa mencari investigasi dengan produk yang mereka beli. Lah, kalau terkait dengan apa namanya
instrumen assessment penilaian yang Kalau penilaian saya sistemnya dengan tes tes PG dan terakhir tes formatif sama tes sumatifnya, yang ada uraian juga, ada tes PG-nya juga untuk diberikan kepada siswa. bagaimana Ibu apa namanya memberikan stimulus kepada anak biar anak itu eh, berpikir kritis. Iya, anak-anak, misalkan di sini ada makanan satu produk, di dalam makanan di sini ada yang namanya suka tulisan-tulisan di situ, mereka disuruh mencari di situ produk di sini masuknya makanan halal apa tidak gitu. Nah, ketika di situ ada makanan kata halal, berarti produk itu mengandung yang bisa dimakan, berarti halal gitu. Jadi mereka bekerja untuk mendiskusikan bagaimana mencari produk yang ada bacaan-bacaan di produknya tersebut. Misalkan di Ciki kan suka makanan roti, suka ada halal apa tidaknya gitu di situ. Jadi semua produk mereka menganalisis dari produk tersebut sehingga menyambungkan apakah ini masuk ke makanan halal apa tidak, makanan yang tidak halal gitu. Terima kasih Pak Reza. Bu Imas, Ya Bu. saya lanjutkan ya. Oke Bu Imas, terkait modul ajar yang sudah disiapkan, itu kan ada kegiatan pendahuluan, inti menutup ya. Iya. Oke, sekarang pada saat kegiatan pendahuluan, seperti apa cara Ibu untuk menarik perhatian siswa supaya siswa itu rasa ingin tahunya itu muncul tentang materi yang akan Ibu ajarkan? Pakai pemantik dulu kali ya Pak. Bu, maaf. Pemantik seperti apa? Materinya apa? Pemantiknya apa? Materinya tentang makanan halal, misalkan begini. Siapa yang memerintah makan makanan halal untuk makan makanan yang baik, misalkan Allah. Terus mengapa Allah memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal? Terus saya tolong sebutkan macam-macam jenis makanan halal. Makanan apa yang kalian sukai untuk kalian makan? Biasanya kalau anak-anak kan suka makanan, jadi saya suka memberikan hobinya dulu, hobi dia makan seperti apa, makanan apa yang dia sukai. Oke, selanjutnya dalam melaksanakan pembelajaran itu kan ada metode, ada pendekatan pembelajaran, ada model pembelajaran. Oke, saya ingin tahu model pembelajarannya dulu yang dipakai apa. Oke, selanjutnya untuk soalnya apakah sudah soal HOTS Bu? Saya nulisnya soalnya tes tulis Bu, PG sama uraian. Ya. Apakah itu sudah mengarah ke berpikir tingkat tinggi? Baru sedang kalau menurut saya Bu, belum ke di level berapa yang itu buat? Baru masuk ke memahami, menganalisis. C2 baru ke sedang Bu, belum. Kalau HOTS itu cirinya mulai level berapa? 5 dan 6 kalau nggak salah. Mulai C4 C4 ya. C4, C3, C4 Bu. Nanti silakan dibenahi supaya dominan yang HOTS C4, C5, C6. Iya Bu. Iya Bu. Oke, selanjutnya saya share untuk materi baca Qur'annya. Ya, sudah tampak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Shadaqallahul azim. Oke. Selanjutnya silakan disiapkan alat tulisnya.
Dituliskan surat Al-Maun ayat 1 saja. Oke, berhenti dulu. Oke, cukup Bu Imas. Oke, demikian saya rasa ujian atas nama Bu Imas Nurmalia. Baik Bu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Reza dan Ibu Wulan dalam kesempatan ini telah memberikan waktu dalam ujian komprehensif pada hari ini. Semoga nanti kami bisa memperbaiki, dan terima kasih juga atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat buat saya. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.